Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azilesi Kahaya, NIM 2019-310. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata. Menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanan hukum perdata. Sedangkan Sedikno Martokusumo menuliskan, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim, atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata. Konkretnya, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan melaksanakan daripada putusannya. Di Indonesia, ketentuan hukum acara perdata masih menggunakan HIR atau RBG yang dilengkapi dengan berbagai ketentuan yang tersebar dalam Undang-Undang 48 atau 2009 dan Undang-Undang 14 atau 1985 serta perubahannya, sehingga dapat dikatakan hukum acara perdata diatur dalam berbagai peraturan yang terpisah. Pengertian upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seseorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kehilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Dalam suatu perkara yang sudah diputus oleh hakim, ada kalanya putusan tersebut tidak cukup memuaskan para pihak yang bersengketa, baik pihak penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, pihak yang menolak putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum perdata agar perkaranya diperiksa kembali. Jenis-jenis upaya hukum dalam hukum acara perdata. Yang pertama, hukum biasa adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari A. Perlawanan atau verzet, diatur dalam pasal 129 ayat 1, pasal 196, pasal 197 HIR. B. Banding, diatur dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. C. Kasasi, diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Upaya hukum luar biasa adalah suatu upaya hukum yang dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan upaya hukum ini dalam asasnya tidaklah menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari A. Perlawanan pihak ketiga atau denden verzet terhadap sita eksekutorial putusan Mahkamah Agung nomor 306K atau SIP-1962 tanggal 21 Oktober 1962. B. Peninjauan kembali atau request civil, diatur dalam pasal 66, pasal 67, pasal 71, pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, JO Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982.
Macam-macam upaya hukum. Yang pertama, upaya hukum bisa disebut terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Pada dasarnya, menangguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dalam pasal 180 ayat 1 HIR, jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus. Upaya ini mencakup yang pertama ada perlawanan atau verzet, yang kedua derden verzet, yang ketiga banding, yang keempat kasasi. Yang kedua, upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup yang pertama peninjauan kembali atau request civil, yang kedua perlawanan pihak ketiga dender verzet terhadap sita eksekutorial. Perlawanan atau verzet adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhkan putusan verstek yang tidak didahului oleh upaya hukum banding atau penggugat. Apabila penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet. Namun, tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding. Upaya hukum verzet dapat dikategorikan sebagai penerapan prinsip audi et alteram partem, yang merupakan prinsip dalam hukum acara perdata yang bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Pelaksanaan upaya mengingat kedudukan verzet dalam perkara verstek adalah sebagai jawaban atas gugatan penggugat yang biasanya didasarkan pada pengadilan tingkat pertama. Dasar hukum verzet diatur dalam pasal 125 ayat 3, pasal 129 HIR, dan pasal 149 ayat 3. Pasal 153 RBG, perlawanan ini pada prinsipnya disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Pada pasal 129 ayat 2 juga ditentukan bahwa jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke-8 sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari ke-8 sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197. Maka berdasarkan ketentuan pasal dimaksud, dapat disimpulkan bahwa tenggat waktu mengajukan verzet adalah 14 hari setelah keputusan. Verstek diajukan apabila pemberitahuan disampaikan langsung kepada tergugat, dan apabila 8 hari setelah peringatan pemberitahuan putusan tidak langsung diberikan kepada tergugat, atau jika tergugat tidak hadir pada waktu peringatan, maka tenggat waktu adalah sampai hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Jika lewat masa tenggang seperti ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka secara langsung putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara biasa, putusan dijatuhkan setelah proses replik dan duplik dari pihak penggugat dan tergugat, di mana pihak tergugat masih diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas gugatan penggugat.
Namun, pada putusan Versteeg hanya dapat digugat dengan penggugat tanpa adanya tanggapan dari tergugat. Maka melalui Verzetlah tergugat dianggap memberikan jawaban atas gugatan. Penggugat tersebut yang merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, Verzet bukanlah gugatan atau perkara baru, namun merupakan bantahan yang ditunjukkan pada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan Versteeg yang dijatuhkan itu keliru dan tidak benar. Putusan Mahkamah Agung nomor 494/PDT/1983 turut menjelaskan jika dalam proses Verzet atau Versteeg perlawanan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat, pemeriksaan Verzet tetap diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan perlawanan akan sama dengan kedudukan tergugat. Derden Verzet yang dilakukan atas hak milik atas tanah adalah hal yang paling sering dijumpai dalam suatu kasus. Dalil hak milik dalam suatu gugatan perlawanan yang diajukan kepada pihak ketiga bisa ditunjukkan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Kebolehan mengajukan gugatan Derden Verzet terhadap sita eksekusi atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan, upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga bukan lagi untuk perlawanan, tetapi harus bentuk upaya gugatan. Pihak ketiga yang ingin mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan bisa mengajukan perlawanan tersebut ke pengadilan negeri. Pihak ketiga yang melakukan perlawanan diharuskan membuat surat perlawanan yang kemudian didaftarkan di kepanitraan pengadilan negeri dengan membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk mendapat nomor registrasi perkara. Setelah mendapat nomor registrasi perkara, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hukum dan panitera serta jurusita. Setelah ditetapkan majelis oleh Ketua Pengadilan Negeri, berkas perlawanan itu diteruskan kepada majelis yang sudah ditunjuk dan majelis akan dengan segera menetapkan hari sidang pertama dimulai. Terdapat beberapa syarat yang perlu untuk digarisbawahi sebagaimana tercantum pada pasal 1917 KUH Perdata, yaitu tuntutan didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama, terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama. Selanjutnya, Derden Verzet juga diatur dalam pasal 379 yang berbunyi, perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berperilaku dalam perlawanan ini. Hal ini terdapat pada pasal 54 R.V dan Sema 3/2000 yang secara khusus mengatur syarat putusan serta merta, yaitu putusan yang didasarkan atas suatu dasar hal otentik. Yang pertama, putusan didasarkan atas surat bawah tangan yang diakui oleh para pihak. Yang kedua, dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding. Apabila pengajuan Derden Verzet tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 382 RV, putusan yang dilawan harus segera diperbaiki, terbatas pada hal-hal yang merugikan pihak ketiga, kecuali terhadap putusan yang tidak dapat dipecah dan menghendaki pembatalan putusan secara keseluruhan.
Tata cara mengajukan perlawanan dalam perkara perdata. Yang pertama, diajukan secara tertulis atau lisan. Yang kedua, ditunjukkan di pengadilan negeri. Yang ketiga, perlawanan diajukan dalam tenggang waktu 8 hari sesudah diberitahukan penyitaan. Yang keempat, perlawanan diperiksa oleh pengadilan negeri. Yang kelima, bila perlawanan diterima dan beralasan oleh pengadilan sehingga tidak jadi dilakukan, segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akan dibebankan pada pihak yang meminta penyitaan. Dan yang terakhir, apabila perlawanan ditolak ataupun tidak ada perlawanan, agar perlawanan sah, maka orang yang meminta penyitaan harus mengajukan tuntutan dalam tenggang waktu 1 bulan sejak putusan perlawanan dibicarakan. Yang ketiga, banding. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan terdakwa atau penuntut umum karena tidak puas dengan putusan atau vonis yang diputuskan oleh hakim di pengadilan negeri. Banding diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum ke pengadilan tinggi. Dasar hukum banding di Indonesia diatur dalam pasal 67 KUHP. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut pada masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Berdasarkan pasal 233 KUHP, pengajuan banding hanya dapat dilakukan paling lambat 7 hari setelah putusan atau jatuh vonis. Apabila dalam tenggang waktu tersebut terdakwa atau penuntut umum tidak mengajukan banding, maka dianggap menerima vonis atau putusan yang dijatuhkan terhadapnya. Banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan. Apabila para pihak hadir pada saat putusan diucapkan oleh majelis hakim atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan para pihak tidak hadir saat putusan dibacakan, apabila putusan yang diucapkan itu di luar kehadiran tergugat atau putusan verstek, maka tidak dapat dimohonkan banding, melainkan perlawanan verzet. Dalam permohonan banding, pembuatan memori banding tidaklah merupakan keharusan atau kewajiban. Jurisprudensi putusan MA nomor 39K /SIP/1973 tertanggal 11 September 1975 pun menyebutkan kaidah hukum memori banding dapat diajukan selama perkara belum diputus oleh pengadilan tinggi. Undang-undang tidak menentukan batas waktu untuk itu. Urutan banding menurut pasal 21 UU nomor 4 tahun 2004, pasal 9 UU nomor 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188 sampai 194 HIR, yaitu yang pertama ada pernyataan ingin banding, yang kedua panitera membuat akta banding, yang ketiga dicatat dalam register induk perkara, yang keempat pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat, dan yang terakhir pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Yang keempat, kasasi. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah tidak berwenang baik kewenangan absolut maupun relatif untuk melampaui batas wewenang.
salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Tugas Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah menguji putusan pengadilan sebelumnya tentang sudah tepat atau tidak penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya lebih ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya. Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak putusan atau penetapan pengadilan. Tinggi disampaikan kepada yang bersangkutan serta 14 hari terhitung sejak menyatakan kasasi. Permohonan wajib menyerahkan memori kasasi. Berbeda dengan banding, memori banding bukanlah menjadi kewajiban bagi pemohon banding. Akan tetapi dalam kasasi, memori kasasi adalah kewajiban bagi pemohon kasasi untuk diserahkan. Artinya, apabila memori kasasi itu tidak dibuat, pemohonan kasasi akan ditolak. Untuk melakukan kasasi harus ada alasan yang digunakan sebagai dasar kasasi, yaitu putusan atau penetapan pengadilan. Yang pertama, tidak berwewenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dari alasan tersebut dapat dipahami di tingkat kasasi tidaklah diperiksa lagi tentang duduk perkara, melainkan tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidak peristiwa tidak akan diperiksa. Pemeriksaan tingkat kasasi umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.